Yang namanya pendapat asumsi ya sah-sah saja kalau ngomong begitu ya. Justru kalau kami mendalami gugatannya yang halus sebetulnya, gugatan mereka 184 tersebut. Ilusi lah, kenapa? Coba eh, rekan-rekan media cek lah. Dia kan minta tes DNA di dalam petitumnya. Tapi dari satu sisi, dia meminta bahwa ini anak adalah anak biologis dari Ridwan Kamil. Ini anak harus dikebutuhi nafkahnya, diberikan jaminan pemeliharaan anak, diberikan kesehatan dan segala macam. Pertanyaannya kan belum ada tes DNA. Bagaimana bisa mungkin dia membuat logika seperti itu kalau misalnya itu belum ada tes DNA? Makanya sekali lagi itu baru satu sisi hal ya. Kami tidak mau menanggapi terlalu jauh lah apa yang disampaikan kuasa hukum dari Lisa Mariana. Tinggal kita buktikan saja di pengadilan negeri sejauh mana gugatannya, sejauh mana gugatan intervensi kami bisa kami buktikan. Jadi saling membuktikan aja ke depan nanti. Jadi kalau kita tanggapin ya terlalu ini juga, kita terlalu berlebihan juga, ngapain gitu, capek kita nanggapinnya gitu. Ya, kita nggak ada strategi apa-apa. Ini kan apa namanya gugatan biasa yang nggak ada, menurut kami sekali lagi. Ini kan gugatan perbuatan melawan hukum yang biasa saja gitu loh. Digugat menggugat, dia menggugat kita 16 miliar, kita anggap halu, ya memang halu. Dia nganggap kita halu, ya itu urusan dia. Kan begitu. Jadi tidak ada strategi khusus apapun, karena ini memang hal biasa. Gugat menggugat, tinggal kita buktikan dengan bukti-bukti, dengan saksi, dengan keterangan ahli ke depan. Kami yakin kok gugatannya pasti NO. Dengan tidak mendahului Tuhan yang Maha Kuasa, juga dia tidak mendahului majelis hakim, ya sekali lagi ya kami optimis gugatannya pasti, ya mudah-mudahan NO gitu. Gitu Mas. Kan tes DNA itu kan sudah diminta ke Baris Krim. Ya tinggal kita tunggu aja. Revalina juga sudah minta dan sudah menuangkan dalam berita acara pemeriksaannya bahwa siap untuk tes DNA. Sekali lagi, ya kita semuanya masyarakat publik harus sabar menunggu apa selanjutnya. Karena ini kan tinggal menunggu LM dipanggil oleh Baris Krim Mabes Polri. Setelah itu baru agendanya ya pasti terakhirnya ya tes DNA gitu loh. Apapun hasil tes DNA, konsekuensi hukumnya semua pihak harus bertanggung jawab gitu loh. Katakanlah misalnya tes DNA-nya identik dengan Ridwan Kamil, ya Ridwan Kamil harus bertanggung jawab. Begitu juga dengan LM, kalau tidak identik dia harus bertanggung jawab. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Cuman mekanisme untuk namanya tes DNA itu ada, nggak bisa sembarangan. Nanti khawatir ya kalau sembarangan nanti dianggap tes DNA-nya tidak dapat dipercaya, dilakukan. Nah ini kan juga ada juga isu-isu miring yang kami dengar dari pihak sana, bahwa kami nggak percaya kepada di Indonesia, kami mau di luar negeri tes DNA-nya. Itu kan sudah ada itu kan. Yang kita dapat informasi juga di media sosial itu, bahwa LM tidak mau tes DNA-nya di dalam negeri, takut katanya dimanipulasi. Nah, hal-hal begini kan itu yang menjadi sorotan kita juga. Kenapa itu menjadi lama? Jadi nggak sembarangan juga, Mas. Untuk tes DNA itu ada proseduralnya. Nah, salah satunya proseduralnya permintaan dari pihak penyidik gitu loh, Mas. Kalau pemanggilan terhadap LM, sekali lagi kami hanya menyampaikan ke teman-teman media bahwa biarlah ini berjalan alami, Pak. Jangan ada kesan bahwa kami pun intervensi, tidak ada. Kami nggak mau mengintervensi penyidik karena penyidik lebih tahu terkait dengan kasus ini. Kami hanya menyampaikan bukti-bukti kami. Kami hanya menyampaikan saksi-saksi yang berkenan. Kami menyampaikan semua bukti-bukti apa namanya saksi-saksi, dan kemudian penyidik menggalinya. Sampai saat ini kan sudah dilakukan pemeriksaan 3 kali Pak Ridwan Kamil. Kita tunggu aja. Ya nanti jangan sampai kalau misalnya terlalu cepat nanti dianggap bahwa ada intervensi, mentang-mentang pejabat, mantan pejabat, kan begitu, selalu kan begitu kan muncul narasi-narasi yang mungkin bisa dari netizen dan siapapun itu. Nah,
ini nggak lama, itu biasa. Umumnya semua laporan itu kan tergantung dari bukti-bukti yang disampaikan dan saksi-saksi, dan ini semua sudah lengkap. Bahkan saksinya ini menambah lagi, ada 8 kalau tidak salah saksi yang sudah diperiksa gitu loh. Gitu. Revalino kan jadi saksi kita di Bareskrim, dan itu sudah dilakukan pemeriksaan 2 kali, dan di dalam berita acara pemeriksaannya itu pun sudah menyampaikan keinginan tes DNA. Mungkin saja ke depan bisa juga dipanggil oleh pihak polisi untuk menambah penambahan pemeriksaan. Tapi sampai saat ini ya kami dapat informasi dari pengacaranya belum dilakukan pemeriksaan tambahan, sudah 2 kali yang lalu. Kira-kira gitu, Mas. Sudah kita ajukan bersamaan dengan kemarin jawaban. Karena sistemnya ekot, jadi gugatan rekonvensi nama itu kan dibenarkan dalam pasal 132A ayat 1 HIR. Jadi memang kita sudah sampaikan secara ekot karena memang dilakukan bersamaan dengan jawaban kemarin gitu loh. Jadi tidak terpisah dengan mengajukan gugatan seperti biasa, tapi disatukan di dalam jawaban. Gitu, Mas. Jadi gini, petitum kami itu ada 5 hal yang paling penting. Pertama, kami minta bahwa LM itu dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. 1365 KUH Perdata. Karena menurut kami unsur-unsurnya terpenuhi. Itu satu. Yang kedua, kami minta LM itu membayar ganti rugi imaterial dan material 105 miliar. 5 miliar kerugian material, 100 miliar kerugian dari imaterial. Kemudian kami minta juga terkait bahwa dia menghapus seluruh unggahan di media sosial terkait pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Baru terakhir kami minta dia minta maaf ke media sosial dan media nasional 7 hari berturut-turut, serta kita letakkan di situ jaminan terhadap rumahnya yang ada di Jalan Reni di Pamulang tersebut. Itulah yang kami sampaikan petitum kami. Artinya tuntutan kami kepada Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung, tinggal nanti hakim majelis akan memeriksa bukti-buktinya apakah petitum itu layak dikabulkan atau tidak. Itu semuanya kami serahkan kepada majelis hakim. Kira-kira itu, Mas. Hmm. Kalau seandainya dia minta maaf 7 hari berturut-turut dan menghapus seluruh unggahan tersebut dan mencabut gugatannya, tidak tertutup kemungkinan untuk itu, Mas. Kan kita juga bukannya apa namanya ya, selalu kan namanya mediasi itu selalu ada sampai sebelum pembacaan putusan kan gitu. Selalu itu ada. Dan kita terkait dengan itu kita nggak ada masalah gitu loh. Dan dia menyatakan permintaan maaf itu kan luhur juga. Kan kita juga harus menghargai. Kalau misalnya LM itu minta maaf secara terbuka di media, mengakui bahwa ada kesalahan. Bila perlu dia mengatakan bahwa ya mana tahu, kita kan nggak tahu, mana tahu ada yang suruh dia kan, nggak tahu juga kita. Gitu, Mas. Agenda selanjutnya itu hari Senin depan tanggal 7 itu tanggapan atas gugatan intervensi dari pihak Revalino. Kami pihak tergugat akan menyampaikan tanggapan tanggal 7, demikian juga mereka gitu Mas. Dari pihak sana.